Assalamualaikum semuanya. Halo sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kibong DLL Chess. Terima kasih sebelumnya sudah mau menonton video ini. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dengan berlimpah dan barokah, begitu juga saya. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 3 langkah mat, dan ini juga termasuk sulit ya teman-teman. Nah, bagaimana, seperti apa posisi problem caturnya untuk buah putih dan buah hitam, kita saksikan berikut ini. Nah teman-teman, sobat catur dimanapun berada, jadi problem caturnya seperti ini ya. Untuk buah putih ada raja di F5, kemudian perwiranya 2 yaitu benteng 1 berada di C1 dan gajahnya berada di F8, ditambah 1 pion yang berada di C2 ya. Untuk arah pion teman-teman ke atas dan pion hitam ke bawah. Sementara untuk buah hitamnya raja berada di posisi H5 ya, sejajar dengan raja putih, dan gajahnya 1 untuk menghalangi sana kemari, untuk menghambat lajunya serangan putih, berada di posisi D8. Nah teman-teman, seperti biasa jangan di skip dulu ya teman-teman, silahkan simak baik-baik, perhatikan baik-baik kira-kira apa kuncinya di problem ini dan langkahnya kemana. Terus terang teman-teman, ini adalah langkah gila ya teman-teman, langkah yang sangat brilian dengan taktik yang sangat jitu, benar-benar dah nanti teman-teman akan saksikan sendiri. Nah sekarang teman-teman sementara pikirkan dulu baik-baik, kira-kira teman-teman bisa nggak nih sebelum nyampe ke kuncinya bisa menjawab problem catur 3 langkah mat ini atau tidak. Silahkan. Setelah dilihat ya dan disimak, setelah diperhatikan, menurut Anda bagaimana problem ini? Sulit apa gampang? Kalau memang gampang dan sudah ketebak, saya ucapkan selamat. Oke teman-teman, buat yang belum tahu dan belum bisa menebak, mari kita saksikan dulu beberapa analisa berikut ini supaya teman-teman seperti biasa mendapat gambaran. Oh ternyata kuncinya di sini ya. Jadi hitung-hitung sambil asa otak, sambil ikut memikirkan ya. Jangan di skip dulu ya teman-teman, hitung-hitung ngetes kemampuan berpikir catur kita. Oke. Baiklah, sekarang kita coba benteng ke C6 untuk melakukan sekak ke H6 di langkah kedua. Nah, di sini peran gajah yang berada di D8 menghalangi ya tujuan benteng untuk melakukan skak ini, dan ini pun tidak mati dalam 3 langkah. Oke, di analisa kedua ini kita coba benteng ke C8 untuk mengancam gajah sekaligus melihat pergerakan gajah kemana ya teman-teman ya. Gajah hitam ke F6 ataupun bisa juga ke G5. Nah ke F6 ini tujuannya untuk mengantisipasi benteng supaya jangan melakukan skak ke H8. Apabila dimakan sama raja putih gajahnya, ini raja hitam akan lari ke G4. Apabila benteng terus mengejar ke C6 ya untuk melakukan sekak ke H6, tetap gajah hitam ini akan berada di G5 ya untuk mengantisipasi supaya benteng jangan sampai ke H6 melakukan skak mat. Oke, sekarang di analisa yang ketiga, bagaimana sekarang kalau gajah putih mencegat ke E7, mencegat gajah hitam ke E7 dengan tujuan benteng akan melakukan sekak ke H1 ya. Nah ini tentunya akan dimakan ya, karena tidak mungkin kalau tidak dimakan, karena benteng kalau melakukan sekak ke H1 akan ditutup oleh gajah ke H4. Nah analisa ini pun jadi tidak mati dalam 3 langkah. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Selanjutnya di analisa keempat, bagaimana sekarang kalau benteng bergeser ke C5. Dan tetap di sini ya teman-teman ya,
gajah hitam akan bergeser ke G5 untuk menghalangi pergerakan benteng dan raja serta gajah. Dan di analisa ini pun tetap raja hitam tidak mati ya dalam 3 langkah, meskipun benteng tetap merangsek ya, memaksa untuk melakukan sekak ke H6 karena akan dimakan oleh gajah hitam. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya untuk analisanya. Sekarang mari kita lihat sama-sama dan kita saksikan sama-sama bagaimana kunci jawaban ini dan bagaimana solusinya serta bagaimana pemecahannya, dan kita lihat langkah-langkahnya yang sangat brilian dan sangat jitu taktiknya. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi kunci jawabannya terletak ada pada benteng ya teman-teman ya, pada benteng melakukan sekak ke H1. Nah, jika ada teman-teman yang sudah bisa menjawab dan tahu jawabannya bahwa benteng adalah kunci jawabannya ke H1, maka itu adalah benar. Nah, di sini setelah benteng melakukan sekak, maka akan ditutup oleh gajah ke H4. Kemudian benteng melakukan pengorbanan diri ya, demi kesuksesan sebuah tujuan untuk dimakan sama pion, karena memang jalan satu-satunya itu hanya pion yang bisa jalan, dan akhirnya pion mau tidak mau ya memakan buah simalakama, memakan benteng. Dan kemudian di sini ya langkah yang sangat jitu dan taktik yang sangat brilian ya memikirkannya. Dan terakhir di sini yang melakukan sekak adalah pion G2 ke G4, dan akhirnya sekak mat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, solusinya cuma satu ya, tapi memang sangat rumit dan susah benar ditebaknya ini problem. Dan akhirnya raja hitam mati dalam 3 langkah. Oke, sekarang mari kita ulangi sekali lagi biar teman-teman puas. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu untuk problem catur 3 langkahnya. Jika Anda suka silahkan like ya semua video-video saya yang Anda tonton, dan kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru saya. Oh ya teman-teman, saya mohon koreksinya jika banyak kekurangan tentang video-video saya. Apapun itu mohon ditulis di kolom komentar ya.